Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmetiani dari kelompok 5 ingin memenuhi tugas kewirausahaan di mana yang kita bahas sekarang ini adalah manajemen bisnis, SDM, dan produksi. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Ahadia Nur Karimah, yang kedua ada saya sendiri Rahma Herliani, yang ketiga ada Ega Anggraini, yang keempat ada Adnan Juanda Sutaria, yang kelima ada Billy Salam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama ada definisi dan fungsi manajemen, yang kedua manajemen sumber daya manusia, yang ketiga bentuk struktur organisasi, dan yang keempat definisi manajemen produk atau operasional, yang kelima proses produksi. Yang pertama ada definisi dan fungsi manajemen. Manajemen yang berarti memanage, mengatur, mengelola, dan mengendalikan. Menurut Stephen P. Robbins 2016, manajemen adalah proses mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Fungsi definisi manajemen yaitu perencanaan, planning, pengorganisasian, penggerakan, dan yang terakhir ada pengawasan. Yang kedua ada manajemen sumber daya manusia. Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap tenaga kerja agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, sekaligus memperhatikan kesejahteraan karyawan. Tujuannya adalah menyediakan tenaga kerja kompeten, yang kedua ada meningkatkan produktivitas, yang ketiga ada menciptakan hubungan kerja yang harmonis, memberikan kepuasan dan motivasi kerja, mengembangkan potensi karyawan, serta menjaga stabilitas dan loyalitas organisasi. Tantangannya dalam manajemen sumber daya manusia yaitu globalisasi, yang kedua pesatnya perkembangan teknologi, yang ketiga ada perubahan demografi yaitu pergeseran komposisi populasi suatu wilayah seperti struktur usia, angka kelahiran, angka kematian, dan migrasi. Yang keempat ada work-life balance, dan yang terakhir ada sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga ada struktur organisasi, yang dimana struktur organisasi adalah kerangka resmi yang menggambarkan bagaimana tugas wewenang dan tanggung jawab yang didistribusikan serta bagaimana alur komunikasi dan koordinasi dilakukan dalam suatu organisasi. Tujuannya untuk membagi pekerjaan dan tanggung jawab secara jelas, menentukan garis komando serta wewenang manajer dan karyawan, mempermudah koordinasi antar bagian menjadi pedoman dan pengambilan keputusan. Lalu di sini ada bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi lini. Cirinya ini ada hubungan wewenang bersifat langsung dari atasan dan bawahan. Kelebihannya sederhana, jelas, disiplin tinggi. Kekurangannya sangat bergantung pada kemampuan pimpinan yang kurang fleksibel. Contohnya adalah usaha kecil atau toko keluarga. Yang kedua ada struktur organisasi fungsional. Cirinya pembagian kerja berdasarkan fungsi atau bidang tertentu. Kelebihannya spesialisasi tinggi, efisien. Dan kekurangannya di sini lebih sulit, bawahan bisa menerima perintah dari banyak atasan. Contohnya adalah perusahaan besar dengan divisi pemasaran, keuangan, produksi, sumber daya manusia. Yang ketiga ada struktur organisasi lini dan staf. Cirinya adalah gabungan antara lini dan fungsional. Pimpinan lini dibantu staf ahli. Kelebihannya, pimpinan tetap memegang komando, tetap mendapatkan dukungan ahli. Kekurangannya bisa menimbulkan konflik antar pimpinan lini dan staf. Contohnya adalah perusahaan manufaktur menengah dan besar. Yang keempat, ada struktur organisasi matriks. Ciri karyawannya memiliki dua atasan berdasarkan fungsi dan proyek. Yang kelebihannya di mana fleksibel, cocok untuk proyek khusus. Kekurangannya bisa membingungkan
karyawan karena memiliki lebih dari satu atasan. Contohnya adalah perusahaan konstruksi atau IT yang berbasis proyek. Yang kelima, struktur organisasi divisional. Cirinya dibagi berdasarkan produk wilayah atau pasar. Kelebihannya fokus pada produk daerah tertentu. Kekurangannya bisa terjadi duplikasi fungsi antar divisi. Contohnya adalah perusahaan multinasional. Dan yang terakhir ada struktur organisasi jaringan. Perusahaannya bekerja sama dengan pihak luar. Kelebihannya lebih ramping dan hemat biaya. Kekurangannya ketergantungan tinggi pada pihak luar. Contohnya adalah perusahaan startup digital yang banyak menggunakan freelance. Di sini ada beberapa contoh pembagian tugas dan wewenang seperti CEO, manajer, supervisor, dan karyawan. Yang keempat yaitu manajemen produksi dan operasional. Serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan proses menghasilkan barang maupun jasa secara efektif dan efisien, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan seluruh aktivitas produksi. Lalu menurut Heiger dan Render, manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Lalu di sini ada tujuannya. Yang pertama, menghasilkan produk atau jasa berkualitas sesuai standar dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya sehingga biaya produksi dapat ditekan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan dengan memaksimalkan kapasitas produksi. Yang keempat, menjamin ketepatan waktu dalam pemenuhan permintaan pelanggan. Yang kelima, memberikan kepuasan pelanggan melalui kualitas harga dan layanan yang baik. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing perusahaan dengan inovasi produk maupun perbaikan proses. Lalu di sini ada proses produksi. Menurut Asauri 2004, proses produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambahkan kegunaan barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang ada. Menurut Heiger dan Render 2017, proses produksi merupakan komunikasi dari sumber daya yang digunakan untuk mengubah input menjadi barang atau jasa. Proses produksi adalah kegiatan mengubah sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal menjadi barang atau jasa yang bernilai tambah dan siap digunakan masyarakat. Lalu di sini ada tahapan produksi. Yang pertama, perencanaan produksi seperti kebutuhan pasar atau target atau jadwal produksi. Yang kedua, ada pengadaan bahan baku seperti memilih pemasok, menjaga ketersediaan bahan baku. Yang ketiga, ada proses transformasi seperti input, proses, output. Yang keempat, ada quality control, pemeriksaan kualitas produk atau mencegah dan mengurangi adanya cacat pada produk. Lalu yang terakhir ada penyimpanan distribusi produk. Lalu di sini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses produksi. Yang pertama tenaga kerja, yang kedua bahan baku, yang ketiga manajemen, yang keempat ada modal, lalu teknologi, dan yang terakhir lingkungan eksternal. Selanjutnya ada contoh penerapan. Yang pertama, industri makanan. Pengolahan bahan baku seperti tepung, telur, gula menjadi kue siap jual. Yang kedua, ada industri jasa. Sekolah memberikan layanan pendidikan dengan input berupa tenaga pengajar dan metode belajar. Yang ketiga, ada industri otomotif, di mana perakitan komponen mesin seperti bodi dan interior menjadi mobil. Jadi, kesimpulan dari manajemen bisnis, sumber daya manusia, dan produksi adalah pentingnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia menjadi aset utama keberhasilan. Struktur organisasi membantu pembagian tugas dan wewenang dan manajemen produksi
lalu mengelola proses dari input hingga output agar menghasilkan produk berkualitas dan meningkatkan daya saing perusahaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.